Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pengulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat dalam masa Prapaskah, masa APP, tidak ada ungkapan bahwa setan tidak akan mengganggu kita pada saat kita puasa, mati raga, doa, derma. Justru di sana kita bisa melihat semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin cobaan itu membesar. Kenapa? Karena yang mencoba itu tidak suka kalau orang itu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin orang-orang itu banyak yang menjauh dari Tuhan dan menjadi pengikutnya. Nah, bacaan Injil hari ini itu menegaskan kepada kita bahwa ternyata kalau bersama dengan Tuhan itu setan pun itu juga bisa sirna, bisa hilang. Kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa di situ kalau Tuhan bertindak, setan pun akan hilang. Dan yang satu-satunya cara untuk bisa mengusir setan adalah dengan kuasa Allah. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Kita itu tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa mengatakan, oh, dalam namaku engkau pergi dari sini setan. Tidak bisa. Hanya dalam nama Allah sendiri, nama Tuhan sendiri, di situ setan bisa kita singkirkan. Nah, kalau kita sendiri, ibu bapak, dalam kehidupan sehari-hari kita sadari kita seringkali melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Maka kita juga bisa bertanya-tanya, apakah saya ini itu banyak doa, banyak menyertakan Allah? Apakah kita juga bersama dengan Tuhan itu mengusir ketidakberesan di dalam diri kita yang berupa keinginan untuk melakukan dosa itu? Nah, ini yang bisa kita pertanyakan dalam diri kita. Karena dengan istilah kata setan ini bukan berarti bahwa wujudnya itu iblis begitu. Tetapi tindakan-tindakan kita yang justru menjauhkan kita dari Tuhan, bukankah itu juga tindakan bisa dikatakan kesetanan juga? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa Tuhan juga menjamin dalam diri kita. Kalau kita bersama dengan Dia, kita akan mendapatkan kekuatan. Nah, kalau dikatakan oleh dalam bacaan Injil ini, kalau orang itu menjaga harta miliknya akan amanlah miliknya. Tetapi kalau ada musuh yang lebih kuat, itu akan bisa merampas dan merusak itu segalanya. Nah,
Kita, ibu bapak dan saudara terkasih, kita seringkali puas dengan situasi kita sekarang. Tetapi tidak pernah semakin memperkuat benteng hidup kita. Memperkuat benteng hidup kita itu bukan berarti bahwa rumah kita pasangi dengan pagar yang tinggi. Bukan. Tetapi kekuatan setan yang akan datang itu akan semakin lebih banyak. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain, Tuhan Yesus pernah bersabda kalau satu setan itu kita usir dari orang itu, dia akan datang ke tempat yang lama dengan membawa temannya yang lain. Paling tidak 7, 3. Kalau mereka diusir lagi, mereka akan datang lebih banyak lagi. Maka kita bisa melihat selama kita masih sudah bisa membentengi diri dari kekuatan setan, hendaknya kita juga mohon kepada Tuhan untuk memperkuat benteng perlindungan kita supaya kekuatan cobaan itu tidak makin lama makin kuat. Dengan seperti itu kita akan bisa merasakan dan mengalami damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa kadangkala orang itu juga bisa juga berdalih. Berdalih apa? Berdalih bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan, tetapi bisa saja dia belum bisa dekat dengan Tuhan karena kekuatan setan itu ada dalam diri ini. Ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, apakah setan tidak bisa mendekat dalam murid Tuhan? Kita ingat saja peristiwa Yudas Iskariot. Dia malah ikut dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Dalam diri Yudas Iskariot ada iblis, ada setan. Berarti tanda bahwa belum tentu orang-orang yang berdekatan secara fisik dengan Tuhan itu sudah jauh dari setan. Kalau orang itu tidak membentengi diri dan mendekatkan Tuhan di dalam hati ini, dan Tuhan kita masukkan dalam hati ini, kita juga masih mempunyai resiko didekati oleh kekuatan maut itu. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jaminan satu-satunya kita bisa mengusir setan atau menjauhkan diri dari setan adalah kalau Tuhan itu sudah bertahta di dalam hati kita. Dan ingat, Tuhan sendiri itu juga dicobai, apalagi kita pengikutnya. Dengan seperti itu, mari kita bersama-sama memperbanyak doa kita sebagai benteng kehidupan kita, supaya sang pencoba itu tidak mencobai kita. Selain itu juga kita bukan hanya banyak berdoa saja, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan yang kita nomor satukan tidak memberikan kesempatan satu ruangan pun untuk kehadiran setan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Kalaupun kita menderita secara fisik, tetapi hati kita, pikiran kita tetaplah kita haturkan kepada Tuhan. Fisik bisa hancur, tetapi hati kita, jiwa kita, roh kita sendiri, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang akan bisa membawa kita kepada keselamatan kekal. Selamat merenungkan.